Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah hamdan yakunu bihi mukhtassa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi sara bisyafa'atil 'uzma mukhtassa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki di masjid yang kita cintai ini melaksanakan ibadah salat Idul Fitri yang baru saja kita laksanakan. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang insya-Allah dirahmati oleh Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena tanpa beliau kita tidak akan pernah mengenal yang namanya agama Islam. Tanpa Rasulullah kita tidak akan tahu siapa sebenarnya Tuhan kita. Tanpa Rasulullah kita tidak akan pernah tahu kemana dan dari mana kita akan hidup ini. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita yang berada di masjid ini pagi ini kelak nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita telah melaksanakan ibadah puasa. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita umat Islam. Di sinilah kita bahagia bercampur dengan sedih. Kenapa kita berbahagia? Berbahagia karena kita masih diberikan Allah nikmat umur sehingga kita mampu melaksanakan dan menyelesaikan ibadah puasa 30 hari. Bahagia hati kita selama Ramadan ini kita masih mampu melangkahkan kaki ke masjid melaksanakan ibadah salat qiyamul lail. Bahagia hati kita selama Ramadan ini masih mampu lisan kita membaca Al-Quran. Bahagia hati kita
masih mampu lagi kita diberikan Allah rezeki sehingga mampu berbagi kepada sesama umat Islam yang saat ini mungkin mereka sebahagian orang mereka butuh uluran tangan kita. Namun kebahagiaan itu diiringi dengan kesedihan. Kenapa kita bersedih? Karena pada hakikatnya ketika kita masuk bulan Syawal, Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh maghfirah, Ramadan yang penuh pahala yang Allah lipat gandakan, pada hakikatnya telah meninggalkan kita. Bapak Ibu jamaah Idul Fitri yang insya Allah dirahmati oleh Allah, bukan kita yang meninggalkan Ramadan, tapi Ramadanlah yang pergi meninggalkan kita. Bisa jadi tahun depan Ramadan kita tidak akan pernah kembali bertemu dengan Ramadan. Entah ini ke terakhir kali kita bertemu dengan Ramadan. Bisa jadi Bapak dan Ibu tahun depan kita tidak lagi berada di dunia ini bersama sanak saudara kita. Bisa jadi tahun depan kita berharap bisa kembali berpuasa, kita berharap bisa kembali memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Namun begitu banyak kita lihat Allah telah sayang kepada mereka, memanggil mereka sebelum masuk bulan Ramadan tiba. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Idul Fitri yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Maka Ramadan yang di tahun ini sudah pergi berlalu kemarin meninggalkan kita, bukan hanya untuk selamanya, namun kita tidak tahu apakah kelak nanti kita kembali bisa bertemu ataukah sama sekali kita tidak akan pernah lagi bertemu dengan Ramadan. Yang pasti orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka akan Allah masukkan ke dalam surga dengan namanya pintu Babur Rayyan, yaitu pintu orang berpuasa. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, 30 hari kita telah menahan hawa nafsu, baik itu makan, minum dan lain-lain sebagai macamnya. 30 hari kita ditempah untuk menjadi manusia yang baik. 30 hari kita ditempah untuk menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah. Karena pada hakikatnya Ramadan yang Allah hadirkan ke dalam diri kita adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melewati Ramadan namun tidak ada perubahan hati kita, tidak ada perubahan sikap kita, tidak ada perubahan diri kita untuk lebih baik, sesungguhnya Ramadan yang kita lewati sia-sia bagi diri kita karena tidak kita manfaatkan dengan baik. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ini jangan pernah kita lupakan. Pada hakikatnya kebahagiaan ini salah satunya adalah yang harus kita bersyukur kepada Allah dan selalu kita berterima kasih kepada orang yang dulu pernah menyayangi kita di waktu kecil, orang yang dulu pernah mengandung kita di waktu kecil, orang yang dulu pernah mengelus kepala kita di waktu kecil, orang yang selalu mendoakan kita di sepertiga malam. Itulah ayah dan ibu kita. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jangan pernah Ramadan yang kita lewati malah menambah kedurhakaan kita kepada ibunda kita, menambah kedurhakaan kita kepada ayah kita. Banyak terkadang orang mereka menyia-nyiakan ibunya, mereka lebih bergembira bersama anak dan istrinya. Mereka lupa bahwa ibunya menunggu kedatangannya, ibunya menunggu kata-kata minta maaf kepadanya. Padahal ibulah dulu yang menyayangi dan membesarkan kita, ayahlah dulu yang menyayangi, yang membesarkan kita. Jangan pernah kita lupakan jasa mereka. Ketika mereka telah tiada, doakan mereka. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang mendoakan orang tuanya kurang dari 5 kali sehari semalam, termasuklah dia anak durhaka kepada orang tuanya. Bahkan ada seorang ulama besar dari Mesir,
Ketika seseorang kurang dari 10 kali mendoakan orang tua, minimal doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita tidak mampu melaksanakan, melantunkan doa ini minimal 10 kali sehari semalam, termasuklah kita anak yang durhaka kepada orang tua kita. Bapak dan ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah namanya Alqamah. Alqamah bapak dan ibu, beliau adalah orang yang rajin beribadah. Bukan hanya rajin beribadah, sedekah rajin, ibadah solat sunnah rajin, solat wajib apalagi, puasa tidak pernah tinggal. Tapi bapak dan ibu, perhatikanlah, ketika di akhir kehidupannya dia tidak mampu untuk melantunkan, mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Beliau tidak mampu mengucapkannya disebabkan kenapa? Disebabkan orang tua yang pernah ia sakiti hatinya belum diizinkan oleh orang tuanya. Ketika itu sang istri mengutus kepada Rasulullah supaya ditanyakan. Lalu datanglah utusan sang istri Alqamah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bahwa Alqamah ada seorang pemuda yang sudah menikah. Alqamah namanya ya Rasulullah. Saat ini beliau sakaratul maut. Namun lisannya tidak mampu dan berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, apakah ibunya masih ada? Lalu kata sahabat, ya Rasulullah masih ada ya Rasulullah. Kalau ibunya masih ada, tolong kabari kepada ibunya agar ibunya datang ke rumahku ini, kata Rasulullah. Kalau seandainya ibunya tidak mampu datang karena sudah tua, maka akulah yang insya Allah akan datang ke rumah ibu Alqamah. Lalu sahabat yang diutus ini, salah satunya adalah Amr bin Nasir, datang ke rumah ibunda Alqamah. Ibunda Alqamah sudah tua renta, berjalan pun dengan tongkatnya. Lalu disampaikanlah ini kepada sang ibunda, wahai ibunda, Rasulullah memanggilmu. Tapi kalau engkau tidak sanggup untuk berjalan menemui Rasulullah, maka Rasulullah yang akan datang menemuimu. Lalu kata ibu Alqamah, tidak perlu Rasulullah menemuku, karena akulah yang pantas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sang ibu tadi berjalan tertatih-tatih dengan tongkatnya datang ke rumah Rasulullah dan menemui Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lalu kata Rasulullah, apakah engkau benar ibunda Alqamah? Iya benar ya Rasulullah. Saat ini Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di penghujung hayatnya. Apakah pernah Alqamah menyakiti hatimu? Bagaimana pendapatmu tentang Alqamah, wahai ibunda Alqamah? Lalu ibunda Alqamah mengatakan, ya Rasulullah, Alqamah itu orangnya baik. Ya Rasulullah, Alqamah itu solatnya tidak pernah tinggal, sedekahnya sangat banyak, puasanya tidak pernah tinggal ya Rasulullah. Lalu adakah sesuatu yang menghalangi dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tolong wahai ibunda Alqamah, jujur kepadaku, kata Rasulullah. Kalau engkau tidak jujur, maka wahyu Allah akan turun kepadaku. Lalu kata sang ibunda, wahai Rasulullah, memang ibadahnya rajin, tidak pernah meninggalkan solat. Memang ibadahnya rajin, sedekahnya begitu luar biasa. Namun ya Rasulullah, hatiku sakit ya Rasulullah. Sakit hatiku karena ia lebih mementingkan istrinya daripada aku ya Rasulullah. Ia lebih sering bersama istrinya daripada aku ya Rasulullah. Ia lebih mengutamakan istrinya daripada aku ya Rasulullah. Aku yang melahirkannya, aku yang mengandungnya, aku yang menyayanginya ketika waktu kecil. Hatiku sakit ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, itulah yang membuat Alqamah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu kata Rasulullah kepada Bilal, wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar, biar kita bakar Alqamah, biar bisa dia segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata sang ibunda, wahai Rasulullah, aku tidak tega melihat anakku dibakar ya Rasulullah.
kalau engkau tidak tega, engkau memaafkannya. Nanti kalau pembakaran di sini hanya sementara, nanti di neraka lebih lama lagi pembakaran azab Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tega melihat anakmu nanti dibakar Allah di neraka selama-lamanya ataukah tidak? Kalau engkau tidak tega, silahkanlah maafkan kesalahan alqamah anakmu ya ibunda. Lalu sang ibunda ketika itu, ya Rasulullah, demi engkau Rasulullah sebagai saksi, malaikat sebagai saksi, dan seluruh manusia sebagai saksi di sini, aku memaafkan anakku Alqamah. Kata Rasulullah, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia telah masuk surga. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini dapat menggugah hati kita semua bahwa ketika kita pulang dari masjid ini, kita melangkah dari masjid ini, ketika orang tua kita masih ada, ayah kita masih ada, ibunda kita masih ada, jangan dulu makan, jangan dulu pergi jalan-jalan, jangan dulu silaturahim kemanapun sebelum kita memanggil ataupun menyalam ayah dan ibunda kita, mencium tangannya, mencium keningnya, memohon maaf kepadanya, karena sesungguhnya itulah kasih sayang yang kelak nanti menghantarkan kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ketika ayah dan ibunda kita telah tiada, jangan lupa kita doakan semoga kelak nanti mereka dapat ampunan dan diterima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka saat ini menunggu-nunggu kita sebagai anaknya. Wahai anakku, apakah engkau lupa denganku, tidak mendoakanku? Wahai anakku, dulu selalu aku doakan engkau, namun sekarang ketika aku tiada, sedikit pun tidak pernah lagi engkau ingat aku, sedikit pun tidak pernah lagi engkau kirim doa kepadaku, sedikit pun tidak pernah lagi engkau bersedekah untuk mengirimkan kepadaku. Sang ayah dan ibu kita yang telah meninggal, mereka sedih, namun kita tidak akan pernah mendengar kesedihan mereka disebabkan batas alam yang telah Allah tentukan kepada kita. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu di Syawal ini perbaikilah diri kita, perbaikilah akhlak kita, perbaikilah umur kita. Kata Rasulullah, yaitu man tala umruhu wa hasuna amaluhu, bahwa manusia terbaik itu adalah manusia yang terus semakin panjang umurnya, semakin baik pula lah amal ibadahnya. Semakin panjang usianya, semakin baik pula lah amal ibadahnya, semakin baik pula lah silaturahimnya, semakin baik pula lah ia hubungannya dengan orang tuanya, semakin baik pula lah hubungannya hablum minallah dan hablum minan nasya. Bapak dan Ibu yang insya Allah solat Idul Fitri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita hidup di dunia ini bukanlah untuk mencari uang yang banyak, bukanlah untuk mencari pekerjaan yang banyak, bukanlah mencari jabatan yang tinggi, popularitas yang tinggi, bukanlah kita mencari kehidupan dunia. Pada hakikatnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, untuk apa kita Allah hidupkan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menghidupkan kita, Allah menciptakan kita, yaitu menciptakan kematian, kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa sebenarnya di antara kita ahsanu amala, amalnya yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pekerjaan yang kita raih, adapun jabatan yang kita duduki, adapun kekayaan yang diberikan Allah kepada kita, jadikanlah itu penghantar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan nilai predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Maka daripada itu, pernah seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah,
siapa yang paling baik di antara seluruh manusia? Qala, Rasulullah bersabda, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang panjang umurnya, baik pula lah amal ibadahnya. Yang kita harapkan Bapak dan Ibu di dunia ini bukanlah panjang umur, tapi keberkahan usia yang dimaksudkan Allah. Begitu banyak orang yang usia sampai 70 tahun, 80 tahun, tapi amal ibadahnya nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada sebuah hadis, ada orang yang solatnya 60 tahun tapi tidak pernah diterima selama 60 tahun solatnya. Namun kita lihat Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab khususnya di Indonesia, imam mazhab yang ketiga, Imam Syafi'i, usianya 54 tahun Allah wafatkan. Namun keberkahan usia yang diberikan Allah kepadanya hingga saat ini mampu kita rasakan. Banyak yang kita rasakan dari beliau, kitab fikih yang ia sampaikan, ajaran Islam melalui beliau, pemahaman beliau yang disampaikan, sehingga kita paham saat ini bagaimana tata cara solat, bagaimana tata berzakat, bagaimana tata cara bersedekah dan lain sebagainya macamnya. Ada juga Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali usianya lebih kurang 50 tahun. Namun dengan usia yang 50 tahun, beliau mampu mengukir sejarah hidup di dunia bahwa usia ia gunakan untuk kepentingan umat manusia. Bapak dan Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kalau kita ingin menjadi manusia lebih baik, berubahlah dari sekarang. Hasibu qabla anfusakum. Berbuat baiklah, hitunglah diri kita sebelum kelak nanti di akhirat Allah menghitung diri kita. Jangan sampai kelak nanti, ketika nanti di padang mahsyar Allah menghitung diri kita, ternyata lebih banyak dosa kita daripada pahala yang kita lakukan di dunia. Kata Allah dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya kita tidak akan pernah berubah sebelum kita sendiri yang merubahnya. Maka Bapak dan Ibu, di momentum 1 Syawal ini, perbaiklah diri kita. Semoga kelak kita nanti mendapatkan predikat takwa sesuai dengan ayat puasa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini kelak nanti menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انصر مجاهدين في فلسطين اللهم انصر مجاهدين في سوريا اللهم انصر مجاهدين في ميانمار اللهم انصر مجاهدين في روهينيا اللهم انصر مجاهدين في كل مكان وفي كل زمان
اللهم انصر مجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم أعز المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة ولجميع بلاد المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah